Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk begitu besar rahmat dan anugerah, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan 10. Saya bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jemaat dikasih Tuhan, nama biasanya itu punya makna. Ya, nama bisa juga muncul karena ada latar belakang. Seperti hanya Yabes. Ya, latar belakangnya adalah ketika ibunya melahirkan dia, itu melahirkannya dengan penuh kesakitan. Sehingga akhirnya diberi nama Yabes. Jadi nama lain atau arti nama dari Yabes sendiri bisa berarti kesakitan. Dan dalam beberapa literatur juga dikatakan berarti tekanan batin. Artinya gak enak banget gitu loh. Ya, namanya berarti kesakitan. Bayangkan kalau saudara diberi nama kesakitan, orang-orang akan memandang saudara, "Wih, ini orang kesakitan." Atau diberi nama sial gitu ya, pembawa sial, atau ciloko. Aduh, namanya aku nggak baik banget ya. Itu karena ibunya mungkin mengalami proses waktu melahirkannya dengan tidak baik, tidak mudah seperti hanya Yabes ini. Nah, karena nama itu melekat kepada dirinya, tetapi kita tahu bahwa Yabes dikatakan berseru kepada Allah Israel. Dia tidak pasrah, dia tidak, ya sudahlah, memang aku bikin sial, memang keberadaanku bikin sakit, memang enggak gitu, dia enggak mengaminkan itu. Dia mau berubah. Makanya dia tidak mau menyerah begitu saja, menerima begitu saja keadaannya. Walaupun memang realitanya dia waktu lahir itu membawa kesusahan, kesakitan bagi ibunya. Tetapi dia tidak tinggal dalam kondisi itu. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Kemudian dikatakan ia berseru kepada Allah Israel. Kenapa enggak kepada Allah yang lain? Mungkin ada banyak alasan bisa memilih Allah yang lain, Tuhan yang lain, dewa yang lain, sesembahan yang lain. Tetapi Yabes memilih berseru kepada Allah Israel. Itu pilihan yang tepat. Ya, ketika dia berseru dia katakan, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah." Ya, dia ingin diberkati, artinya hidupnya waktu itu sedang dalam kondisinya mungkin kurang baik, sehingga dia minta supaya diberkati berlimpah-limpah. Mungkin hidup sebelumnya pas-pasan saja, tetapi dia berseru, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku," memperluas kekuasaannya. Nah, ini menjadi orang yang penuh kuasa, ya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku. Ada tangan Tuhan yang dia minta untuk menyertai hidupnya. Artinya dia menyadari, Yabes menyadari bahwa ketika disertai tangan Tuhan, maka apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Karena Tuhan berkuasa, jauh melebihi kekuatannya sendiri. Lalu dikatakan, "Dan melindungi aku daripada malapetaka."
Jadi minta perlindungan Tuhan. Tidak ada perlindungan yang lebih baik daripada perlindungan Tuhan. Tidak ada perlindungan yang betul-betul aman selain perlindungan Tuhan. Yabes menyadari itu dan minta supaya Tuhan melindungi dia daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa hidupnya. Nah, sehingga tidak ada lagi kesakitan yang menimpa dirinya walaupun awalnya dari namanya sendiri itu berarti tentang sesuatu yang menyakitkan. Tetapi Yabes ingin supaya dia tidak mengalami kesakitan. Supaya dia terlindungi. Supaya dia aman dalam lindungan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Dia mau mengubah hidupnya. Yabes tidak nari moeng pandum. Wes ngene lah, wes terserahlah. Ya enggak. Dia mau berubah. Dia mau mengubah dirinya. Dia mau hidupnya tidak sama. Seperti pada waktu dia dilahirkan. Di mana dia disebut orang yang mungkin bawa sial atau menyakitkan atau kesakitan, ya, karena waktu ibunya melahirkan itu dengan penuh kesakitan sampai ibunya ngomong ini anaknya Yabes. Jadi sesungguhnya nama Yabes bukan nama sesuatu yang biasa bagus gitu ya. Saya mencoba cari tahu ternyata kok artinya bisa tekanan batin, kesakitan. Loh, nama seperti itu kok diberikan untuk anaknya, ya. Itu mungkin karena kondisi yang berat yang dialami si ibu. Tetapi sekali lagi seorang Yabes tidak menyerah dengan keadaannya. Dia mau berubah. Bahkan dia berseru kepada Allah Israel. Jemaat dikasih Tuhan. Mungkin engkau mengalami situasi yang demikian. Oh, hidupku kok enggak enak. Hidupku kok banyak masalah. Hidupku kok enggak pernah bisa mengalami kemerdekaan. Aku kok selalu jatuh bangun jatuh. Bukan bangun lagi. Ya kalau jatuh bangun masih mending pakai bangun yang terakhir. Tapi kalau jatuh bangun jatuh lah itu kan repot. Nah, tetapi kalau saudara mengalami yang seperti itu terus, kok gagal terus, kok seperti ini hidupnya, coba saudara berseru kepada Allah Israel. Siapa Allah Israel? Allah Israel adalah Allah yang hidup yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Allah sudah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Maka berserulah kepada Yesus. Seperti Yabes berseru kepada Allah Israel. Ya, jadi artinya bukan lagi narimo, apa istilahnya, pasrah dengan keadaannya. Bukan orang lain yang mengubah hidupmu. Engkau sendiri yang mengubah hidupmu. Dan cara mengubah hidup kita yang benar adalah dengan kita berseru kepada Tuhan Allah. Bukan mempercayai yang lain. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berseru seperti hanya seorang Yabes. Hidupnya diubahkan. Ya, jadi Allah mengabulkan permintaannya. Artinya hidupnya diberkati. Daerahnya diperluas. Dilindungi Tuhan. Bahkan tangan Tuhan ikut menyertai. Sehingga Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Yabes ditinggikan oleh Tuhan. Walaupun dengan latar belakang yang sebetulnya kurang baik. Tetapi dia diubahkan oleh Tuhan ketika dia berseru kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kamu belajar dari seorang Yabes Tuhan. Yang hidupnya latar belakangnya dia disebut mungkin anak yang membawa kesakitan bagi ibunya. Tetapi Yabes tidak berdiam diri dengan keadaannya. Dia berseru kepada Tuhan dan dia diubahkan. Ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah Israel. Tuhan Allah yang hidup. Maka dia diubahkan. Demikian juga Tuhan kami mau belajar. Kami mau berseru kepada Tuhan. Sehingga keadaan kami. Mungkin kelemahan kami. Kegagalan kami. Mungkin kesialan kami. Berubah menjadi kemenangan. Berubah menjadi keberhasilan. Ketika kami berseru kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya semua yang terjadi bukan oleh gagah kuat kami. Tapi kami percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dari mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.